Perkenalkan, saya Siti Maliha dari Biologi E semester 5 akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Biologi Reproduksi. Dan saya akan menjawab soal nomor 3. Adapun soalnya yaitu jelaskan bagaimana tahapan-tahapan menstruasi. Menstruasi itu yaitu merupakan suatu proses meluruhnya dinding rahim ataupun endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi secara berulang kali setiap bulan, kecuali pada masa kehamilan. Siklus menstruasi sendiri terdiri dari beberapa tahap. Adapun tahap yang pertama yaitu tahap menstruasi, dan tahap yang kedua yaitu tahap fase praovulasi atau biasa disebut juga dengan proliferasi, dan tahap yang ketiga yaitu fase ovulasi, dan tahap yang selanjutnya yaitu fase luteal ataupun pasca ovulasi. Pertama yaitu tahap menstruasi. Pada tahap menstruasi ini terjadi kurang lebih sekitar 7 hari atau bisa juga lebih atau bisa juga kurang. Pada fase menstruasi ini, hormon estrogen dan hormon progesteron itu akan menurun yang menyebabkan dinding endometrium tersebut akan meluruh sehingga menyebabkan pendarahan atau biasa juga disebut dengan menstruasi. Selanjutnya yaitu fase praovulasi atau biasa disebut juga dengan fase proliferasi. Pada fase ini terjadi selama kurang lebih 7 hari setelah fase menstruasi. Pada fase ini ada suatu peningkatan hormon FSH yang menyebabkan folikel akan berkembang menjadi lebih dewasa ataupun bisa menjadi lebih matang dan biasa disebut juga dengan follicle degrowth. Selanjutnya yaitu tahap fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini terjadi kurang lebih selama 14 hari, yaitu dihitung awal menstruasi atau kurang lebih 7 hari setelah menstruasi. Pada fase ovulasi ini adanya peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan hormon FSH akan menurun. Dan adapun ovulasi ini dipengaruhi oleh hormon LH atau luteinizing hormone. Selanjutnya yang terakhir yaitu fase luteal atau pasca ovulasi. Pada fase ini berlangsung selama kurang lebih 14 hari, yaitu dimulai setelah masa subur. Pada fase ini terjadi peningkatan progesteron yang menyebabkan dinding endometrium akan menebal. Dan penebalan endometrium ini berfungsi untuk tempat penempelan ataupun implantasi blastula atau biasa disebut juga dengan perkembangan dari zigot. Cukup sekian video dari kami, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.